Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, summa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Termasuk alhamdulillah kita hari ini sudah berada di pertengahan bulan yang mulia, yaitu bulan apa? Bulan Rajab, ya. Dan ini tandanya sebentar lagi sudah di depan pintu kita. Kita akan memasuki bulan Sya'ban dan setelah itu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kasih kita umur panjang, sehat walafiat, dan terus kita isi dalam rangka beribadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita bacakan, sanjungkan kepada kekasih kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selama hidup Allah berikan kepada kita kekuatan istiqomah, nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan sangat berharap kita nanti mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Nihayatul Alam yang menjelaskan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya. Dan kita kemarin sudah membahas sampai ke nomor 15. Ini tanda-tanda kecil as-sughra, dan semuanya dihimpun ada 131. Nah, jadi masih banyak ini ya. Nah, yang ke-16, ciri-ciri hari kiamat, tanda bahwa kiamat sudah dekat dan bukan untuk dihitung pakai jari, tapi kita harus siapkan amal terbaik. Karena boleh jadi ya, kayaknya masih jauh, ternyata apa? Dekat, karena bahasa Al-Qur'annya nggak ada kiamat jauh. Iqtarabatis sa'ah. Ya, kiamat itu di masa Rasulullah SAW, Al-Quran masih turun, bahkan di kota Mekah saja kata Allah Al-Quran yang namanya kiamat itu sudah sangat dekat. Apalagi kita sudah melewati 1400 tahun lebih daripada meninggalnya Rasulullah SAW. Apa tanda yang ke-16? Kasratul haraji awil qatli, banyak kasus pembunuhan. Nah, kira-kira ini banyak apa sedikit nih? Nah, banyak ya. Apalagi belakangan, masya Allah, banyak ini yang namanya pembunuhan. Padahal dalam Islam jangankan membunuh banyak, membunuh satu saja nggak boleh. Membunuh binatang saja ada aturannya. Ada yang kalau nggak ganggu biarkan. Ada yang memang disunnahkan dibunuh karena memang membahayakan. Sisanya tidak boleh. Ada orang yang membunuh bi ghairil haq, tanpa dibenarkan menurut agama. Nah, ini ciri-ciri kiamat yang ke-16. Itu akan terjadi banyak kasus pembunuhan. Ya, banyak pembunuhan, dan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat namanya siapa? Abu Hurairah. Ya. Ini kalau berbicara tanda-tanda hari kiamat harus ada hadisnya. Karena kalau enggak nanti jadi kira-kira tapi nyata gitu. Ya, asal nyeplos aja cocok logi, ya nggak bisa. Orang kiamatnya belum terjadi, ya kan? Yang tahu berarti Rasulullah SAW, dan Rasulullah tahu pun karena memang dikasih tahu oleh siapa?
oleh Allah. Nah, kalau orang belum ngalamin tiba-tiba tahu gimana? Ya kan? Nah, mustahil, secara akal saja nggak bisa diterima. Apa kata Abu Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di bawah genggaman tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ini semuanya di bawah genggaman siapa? Allah Subhanahu wa taala. La tazhabu dunya, dunia ini tidak akan hancur binasa, artinya terjadi hari kiamat, hatta yatiya yaumun, sampai datang suatu hari, la yadril qatilu fima qatal, seseorang membunuh tapi dia nggak tahu kenapa dia membunuh. Ya, dan ini sudah banyak ini. Orang gak merasa membunuh padahal dia sudah membunuh banyak orang. Hati-hati tenaga medis. Ya, banyak itu. Hati-hati yang produksi makanan. Sederhana-sederhananya pinggir jalan saja banyak orang jualan gak amanah. Ya, minyak dimasukin sama plastiknya. Pakai apa lagi itu? Nah, segala. Jangan dikira itu. Ya, bisa jadi salah satu penyebab apa? Kematian. Ya. Masya Allah, kata Rasulullah, sampai orang yang membunuh nggak tahu kenapa dia membunuh. Ya, walal maqtulu fima qutil, dan orang yang terbunuh juga tidak tahu alasannya kenapa dia dibunuh. Masya Allah. Dan ini banyak apa enggak? Banyak. Ya, nanti di sini beliau sebutkan ya, ada beberapa data-data yang nanti bisa dicek. Semakin ke sini memang jumlah orang yang terbunuh sia-sia itu jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Faqila, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, kaifa yakunu dzalika, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Kan aneh, orang bunuh nggak tahu alasannya kenapa dia membunuh, orang dibunuh juga nggak tahu alasannya kenapa dia sampai dibunuh. Apa kata Rasulullah? Qala al-haraj, itulah memang tanda hari kiamat di mana akan terjadi banyak kematian, pembunuhan demi pembunuhan. Al-qatilu wal maqtul finnar, nauzubillah. Dan ini kata Rasulullah, orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya nanti tempatnya di dalam neraka. Kenapa? Karena dia membunuh tanpa hal yang dibenarkan, dan orang yang dibunuh pun dalam riwayat lain ketika nanti dia diberikan kesempatan hidup sebetulnya dia ingin balas dendam membunuh yang sama, padahal orangnya tidak punya dosa apa-apa. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, penulis kitab ini Nihayatul Alam menyebutkan ada kejadian-kejadian yang dicatat oleh dunia modern bahwa terjadi banyak sekali pembunuhan. Yang pertama, Al-Harbul Alamiyatul Ula, perang dunia pertama. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu berapa orang mati itu? Nah, 15 juta orang. Bayangkan 15 juta, itu penduduk satu kecamatan lebih. Bahkan kalau kota-kota kecil ya mungkin satu kabupaten, bahkan negara-negara kecil boleh jadi satu negara. Ya, jadi perang dunia pertama yang nggak jelas kenapa itu tiba-tiba ya terjadi perang, itu terbunuh sampai berapa? 15 milyun qatil, 15 juta orang terbunuh. Al-Harbul Alamiyah As-Saniyah, perang dunia kedua, ini yang lebih parah. Ya, perang dunia kedua terjadi, orang terbunuh berapa? 55 milyun qatil, 55 juta. Bayangkan 55 juta, penduduk Jawa Barat saja berapa? 50 juta ya? Oh, berarti Masya Allah satu provinsi. Dan Jawa Barat termasuk provinsi terbesar di Indonesia. Subhanallah. Ini subhanallah. Makanya sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Harbu Vietnam termasuk perang Vietnam. Salah satu malayin, 3 juta orang terbunuh. Ya. Al-Harbu Ahliyah fir Rusia, perang Uni Soviet yang terjadi di Rusia itu mematikan orang 10 miliyin, ya, 10 juta orang mati. Ya. Al-Harbul Iraqiyah Iraniyah, atau yang disebut dengan Harbul Kharij, perang Teluk itu, ya, itu jutaan orang juga apa terbunuh. Ya. Jadi ini banyak, ya, bahwasannya tanda yang ke-16 ini insya Allah sudah maklum, sudah kita ketahui bersama. Bahkan yang terakhir, wallahu ta'ala ala wa alam, gara-gara COVID itu yang meninggal berapa ini sedunia? Ya, se-Indonesia saja saya yakin jutaan.
Ya, saya yakin jutaan. Caranya yang paling gampang, datang saja ke pemakaman Jatisari. Ya, itu sebagian besarnya tadinya kosong tuh. Ya, karena di situ dulu tempat orang sepeda, olahraga, nyebrang ke situ, seberang kali sudah masuk Bogor, itu kosong. Sekarang Masya Allah, setengahnya di bawah, itu rata-rata yang dikuburkan karena kejadian apa? Covid kemarin. Ini banyak ya. Nah, ini kita sudah melihat banyak kasus-kasus pembunuhan-pembunuhan, kematian-kematian seperti ini, maka harus segera kita siapkan amal yang terbaik karena tanda-tanda kiamat sudah semakin nampak dan semakin apa? Nampak. Ya, ini tanda yang keberapa? Ke-16. Tanda yang ke-17, apalagi ini lebih berat lagi ya. Dhayaul amanah. Hilangnya orang-orang yang bisa memegang amanah. Ya, diberi amanah justru malah disia-siakan. Wa raf'uha minal qulub, dan dicabut dari hati. Ya. Jadi kalau amanah dicabut dari tangan gampang mengembalikannya. Nih, tapi kalau dari hati susah. Karena kalau sudah urusan hati melekat di sini. Ya, makanya Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Jadi iman itu harus adanya di sini, di hati. Karena kalau hati kita mau dimasukin penjara, tetap ada bersama kita. Tapi kalau yang di tangan ini boleh jadi berpindah. Orang yang pertama kali dicabut amanah yang paling berat dari hatinya. Karena hari ini dia berkhianat, hatinya masih hidup, bisa taubat balik lagi. Tapi yang paling berat kata Rasulullah, tanda kiamat bukan hanya amanahnya yang tidak ditunaikan, tapi betul-betul sifat amanah ini dicabut dari apa? Dari hatinya. Nah, ini berbahaya ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dikokohkan, dikuatkan ya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini banyak ya kasus-kasus, kejadian-kejadian yang menurut akal nggak masuk akal. Gimana penegak hukum jalannya miring? Nah, penegak hukum jalannya miring, gimana mau menegakkan hukum? Ya kan? Harusnya kalau penegak hukum jalannya apa? Tegak, ini miring gini ya, susah. Ya, di mana orang mau mendapatkan keadilan? Ya, orang dia di komisi main mata dengan maling, nah gimana? Ya, nggak bisa. Makanya ini kita harus betul-betul tidak ada yang menyelamatkan kecuali memang pertolongan siapa? Allah. Apalagi kalau sudah tawarannya materi, sudah tawarannya dunia, wah ini berat. Ya, kecuali orang-orang yang ditolong oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Hudzaifah. Ya, Hudzaifah ibn al-Yaman ini adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan beliau kalau sahabat-sahabat yang lain nanyanya amal soleh apa? Amal soleh apa? Kalau beliau nanyanya amal buruk apa yang harus ditinggalkan? Karena dalam Islam tidak cukup hanya fi'lal khairat, mengerjakan kebaikan, tapi harus juga apa? Tarkul munkarat, meninggalkan kemungkaran. Jadi kalau ada orang umpamanya dia sholatnya bagus tapi masih nyolongnya minimal kosong. Bahkan boleh jadi pahala sholatnya umpamanya 10 ternyata nyolong lebih gede, habis sudah. Ya, makanya harus dua, berimbang. Fi'lal khairat, tarkul munkarat, baru dia bisa naik. Ya, meninggikan naik ini supaya derajatnya tinggi dan bebannya turun. Nah, dia bisa tinggi. Ya, nah, makanya ini seorang sahabat yang luar biasa, namanya siapa? Hudzaifah. Apa kata Hudzaifah? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal amanata, sesungguhnya amanah itu nazalat fi jadri qulubir rijal, akan turun di relung-relung hati semua orang. Jadi orang itu tabiatnya sebetulnya punya potensi yang Allah titipkan, dia pasti amanah. Kira-kira Wawa mau nggak dikhianati? Nggak ada ya, ibu-ibu mau nggak dikhianati? Nggak ada ya. Tapi orang yang berkhianat banyak apa nggak? Banyak, masya Allah. Makanya amanah itu adanya di sini. Qulub. Orang kalau hatinya sudah ada kecenderungan rusak, sulit untuk bisa apa? Amanah. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Summa nazalal Quran. Jadi amanah sudah ada pada tabiat manusia, kemudian diturunkan Al-Quran. Fa'alimu minal Quran. Mereka belajar dari Al-Quran. Ya.
Ada apa? Ada perintah adul amanati ila mani tamaniha, kata Al-Qur'an. Berikan amanah itu kepada orang yang memang bisa memegang amanah, ya. Makanya dalam Islam ada hukum-hukum bagaimana kalau anak yatim dia punya harta, siapa yang megang? Oh, ini harus amanah. Ya, ada harta-harta milik umat harus dikelola. Ini harus orang-orang yang apa? Amanah, ya. Jadi sifat amanah itu sudah ada, kemudian diturunkan Al-Qur'an, dipertegas lagi oleh Al-Qur'an, maka belajar dari Al-Qur'an. Wa alimu minas sunnah, dan bahkan dikuatkan mereka belajar terkait dengan amanah ini, ya, daripada sunnah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi ini amanah ini berat, makanya kita kalau yang diamanahi sebisa mungkin harus tunaikan sebaik-baiknya, ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya, terkait dengan bagaimana amanah ini akan dicabut dari hati setiap orang sampai jumlahnya sedikit. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yanamur rajul nauma. Ada seseorang yang tidur sebentar, bukan tidur pulas, ya. Sebetulnya ada sunnah yang jarang kita lakukan, Bapak Ibu-ibu, kalau habis selesai tahajud tidur bentar. Nah, itu naumah namanya. Ya, jadi menjelang umpamanya kita bangun jam 2, Rasulullah itu selesai tahajud biasanya beliau tiduran bentar. Nah, ini disebutnya apa? Naumah. Kalau naum beda tuh. Kita dari mulai selesai sholat isya sampai menjelang subuh itu naum itu. Ya, tapi kalau naumah, tidur sebentar. Nah, kalau tidur siang ada, ya, anjurannya namanya apa? Qailulah. Dari kata qalil, ya, tidur sebentar, seperempat jam, setengah jam, ya paling lama sejam. Tapi kalau orang dari zuhur sampai menjelang maghrib tidur itu bukan qailulah itu. Ya, nah, itu dia nginep, ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis ini tidur sebentar. Kemudian apa kata Rasulullah? Fatuqbadul amanatu min qalbihi. Orang ini sebelum tidur dia amanah. Tidur bentar, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tercabut amanah itu dari hatinya. Ya. Jadi amanah ini berat, Bapak. Boleh jadi orang sebelum diangkat amanah, setelah diangkat lain ceritanya. Ya. Karena banyak orang dulu ketika jadi aktivis anti korupsi, begitu jadi pejabat anti korupsi, ternyata dulu huruf R-nya hilang, masih cadel gitu, ya kan, masih mahasiswa apa? Anti korupsi. Begitu jadi pejabat apa? Anti korupsi. Ini saudara, malah dia jadi mahasiswa ke pejabat kan bentar itu. Kata Rasulullah, orang tidur sebentar, dia sebelum tidur itu amanah, begitu bangun dicabut, ya. Makanya kita sebelum tidur berdoa, sebelum makan berdoa, supaya kita senantiasa dijaga oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan kebayang orang yang tadinya amanah, tidur bentar bangun langsung apa? Dicabut amanah dari hatinya. Fayadhallu asaruha mislul waqti. Kata Rasulullah, masih ada sisa-sisanya sedikit, ya, seperti halnya bekas sesuatu. Jadi kalau ada umpamanya kita digigit nyamuk, nah ada bekasnya, itu sebutnya dalam bahasa Arab al-waqt. Kata Rasulullah, orang ini hanya nyisa yang tadinya amanah sedikit, ya. Jadi amanah ini akan cepat hilang. Summa yanamun naumah. Kemudian orang ini tidur lagi. Ini perumpamaan Rasulullah, tidur sebentar, fatuqbadul amanatu min qalbihi, dicabut lagi itu amanah, ya. Fayadhallu asaruha mislul majal. Kemudian yang tersisa persis seperti kulit. Ya, jadi ini kulit kalau terkelupas, nah yang tipis ini itu disebutnya dalam bahasa Arab al-majal. Masya Allah. Jadi semakin ke sini, ya, orang amanah itu akan semakin apa? Berkurang. Bagaimana tandanya? Kalau gitu udah kita jangan jadi orang yang amanah. Justru kebalikannya. Hadis ini mengisyaratkan siapapun kita yang diberi amanah harus betul-betul menjaga apa? Amanah tersebut, tunaikan sebaik-baiknya, dan selalu hadirkan, kita akan ditanya oleh Allah. Orang kalau ditanya berarti harus menyiapkan apa? Jawaban. Kalau sekedar menjawab gampang. Kita ujian multiple choice A, B, C, D, gampang, orang jawabannya sudah ada. Yang susah itu apa? Jawaban yang benar. Ya, yang susah itu jawaban yang apa? Yang benar. Kan dari A, B, C, D ini pasti ada yang benar salah satunya. Maka kata para ulama, setiap apa yang kita lakukan, a'idil jawab, siapkan jawabannya nanti ditanya di hadapan Allah.
Kalau kita sudah siap jawabannya, aidis shawab, pastikan jawabannya benar. Karena kalau kita menjawab tapi jawabannya salah, nilainya pasti apa? 0. Ya, nah, makanya ini orang-orang yang dapat amanah, ya, ini berat. Minimal kita amanah pribadi, ya. Dan ini subhanallah sampai di akhir hadis kata Rasulullah SAW, tercerabut sedikit demi sedikit, wa ma fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman, sampai tingkat puncaknya tidak ada sedikit pun dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji apa? Biji sawi daripada yang namanya keimanan. Karena kalau orang beriman, semakin tinggi imannya, itu semakin dia menjaga amanah. Semakin rendah imannya, semakin menyepelekan apa? Amanah. Ini tanda yang ke-17, ya, bahwasannya tanda-tanda hari kiamat itu adalah diangkatnya amanah dan semakin sedikit orang yang apa? Yang amanah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain ini menarik, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Qala, berkata Abu Hurairah, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi majlisin, dalam suatu majlis, yuhdisul qauma, beliau sedang ceramah, ya. Ja'ahu a'rabi, tiba-tiba datang orang Arab Badui, ya. Dan orang Arab Badui seperti umumnya itu memang kelakuannya rata-rata aneh-aneh, nggak punya adab, nggak punya etika, nggak punya akhlak. Orang lagi ngomong dia, ya. Rasulullah sedang ceramah serius-serius, dia malah nyeletuk. Faqala mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Masya Allah. Tapi Rasulullah nggak marah karena tahu ini orang apa? Arab Badui. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak beradab, nggak berakhlak, kita nggak usah ikut-ikutan nggak berakhlak. Tampilkan saja tetap akhlak. Karena apapun nih, cabai nih kalau lagi banyak murah, ya. Kentang kalau lagi banyak murah. Apapun produk kalau lagi banyak apa? Murah harganya. Kecuali akhlak. Semua kita berakhlak ini di masjid semua, akhlak itu tetap tinggi. Ya, beda dengan yang lain. Semakin banyak apapun akan murah. Tapi kalau akhlak, dimanapun kapanpun orang yang berpegang teguh memegang nilai-nilai akhlak, dia pasti akan apa? Tinggi. Nggak ada orang berakhlak semua, jujur semua, kejujuran jadi murah, nggak ada. Ya, kejujuran, kebaikan, amal soleh, dimanapun itu nilainya akan senantiasa apa? Mulia. Ya, nah ini dia nanya, famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhdis. Tapi Rasulullah tidak langsung menjawab, karena kalau menjawab mungkin nanti terputus. Nah, ini nggak dijelaskan dalam hadis ini sedang membahas apa, ya. Yang jelas Rasulullah, kata Abu Hurairah, tidak menjawab pertanyaan orang Arab Badui ini, beliau meneruskan ceramahnya. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian ada di antara kaum yang mengatakan, sami'a ma qala, apakah Rasulullah mendengar tadi yang ditanyakan oleh orang Arab Badui? Ya. Fakariha ma qala, tapi Rasulullah tidak suka dengan apa yang tadi ditanyakan oleh orang Arab Badui ini. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi ada yang mengatakan balam yasma, Rasulullah tadi nggak dengar, makanya nggak dijawab, ya. Hatta idza qada hadisahu, ternyata selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceramah, qala, beliau berkata, aina as-sa'il anis sa'ah, mana tadi orang yang nanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, ya. Jadi beliau walaupun sudah lewat, ternyata tadi ingat mendengar ada orang yang bertanya, tapi tidak mungkin pembicaraannya diputus atau pembicaraannya dihentikan dulu kemudian menjawab pertanyaan ini. Makanya selesai pembicaraannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada hadirin, tanya kepada para sahabat, mana orang tadi yang nanya tentang tanda-tanda hari kiamat? Qala ha ana ya Rasulullah. Ternyata orang Arab Badui juga duduk ikut majlis itu bersama dengan Rasulullah. Ini saya Rasulullah tadi yang nanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qala, apa kata Rasulullah? Fa idza duyi'atil amanatu, apabila amanah sudah disia-siakan, fantaziris sa'ah, maka tunggulah waktunya, itu pasti kiamat sudah dekat. Ya, qala kaifa idha'atuha, bagaimana orang menyia-nyiakan amanah? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahli, ketika sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggu
kiamat pasti sudah dekat akan terjadi. Ya, makanya nggak perlu ya kita yang bukan ahlinya ikut-ikut hal-hal yang memang bukan ahli kita, itu pasti bakal banyak ngaconya. Ya, bukan tukang bangunan jangan coba-coba bangun. Karena ada ilmunya, masang bata itu kayak sepele, ada ilmunya itu. Saya kadang-kadang kesel lihat orang bangun dikit-dikit narik benang, dikit-dikit narik benang. Kan kalau kita yang nggak ngerti, cepet ini masang bata biar naik gitu. Ya, emang bisa batanya naik cepet, tapi kalau nyerong-nyerong nggak lurus percuma. Nanti bangunan ketika naik ujung-ujungnya juga apa? Roboh. Makanya dia setiap naik tarik benang lagi. Kan kita yang nggak paham ilmunya, ini orang sengaja ya biar lama kerjanya apa gimana? Ya, itu ada ilmunya. Ya, makanya kata Rasulullah, apalagi ini amanah-amanah besar, ya, ketika diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu akan terjadinya hari kiamat, minimal kiamat kecil. Ya, minimal kiamat kecil. Tadi kalau bangunan orang nggak paham bangunan suruh bangun siap-siap aja. Kita lagi tidur roboh. Ya kan? Nah, apapun, nah ini kiaskan dengan hal-hal yang lain. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah. Ya, pastikan orang yang mengemban amanah adalah orang yang apa? Ahlinya. Orang yang memiliki kemampuan yang diatur oleh agama pakai agama, yang tidak diatur oleh agama berdasarkan adat kebiasaan pakai itu. Ya, kalau kita abaikan itu, sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, fantaziri sa'ah, tunggu tanda hari kiamatnya, tunggu tanda kiamatnya, minimal kiamat kecil. Termasuk yang sederhana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini banyak hal-hal yang memang tidak dilakukan oleh orang-orang yang memang ahlinya, maka lihat hancur kacau balau. Ya, nah di kita banyak potret-potretnya dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Nah itu tinggal kita menilai masing-masing. Ya, ini sudah diisyaratkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keberapa? Ke-17, ke-18. Ittiba'u sananal umamil madiyah. Ciri-ciri tanda hari kiamat adalah kita senang meniru kebiasaan tradisi umat-umat terdahulu. Ya, jadi kita bukannya menjadi panutan, pelopor, malah kita jadi pengekor. Semua apapun yang datang dari luar itu seolah-olah yang harus dijadikan apa? Patokan. Dan ini terjadi. Saya sering mengingatkan sampai yang paling sederhana, urusan toilet saja, urusan kloset saja, kita kaum muslimin nggak punya. Ya, coba ada mereknya apa gitu? Nah, ada, alhamdulillah merek Jawa, Toto. Gitu. Ya kan? Tapi umumnya coba masuk kemana? American style. American style. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan fikih, gimana kalau saya kencing di tempat yang berdiri itu? Bahkan di beberapa hotel nggak ada air. Bahkan kita sulit meyakinkan apakah bersih dari najis atau tidak, karena memang nggak boleh disentuh. Ya, karena ini sudah gerak sendiri, gitu. Kalau kita sentuh malah airnya meluber kemana-mana. Ini muncul kenapa? Karena ini yang buat bukan kita orang muslim. Kalau orang muslim pasti mempertimbangkan konsep yang namanya konsep apa? Tohara. Bukan hanya bersih, tapi harus apa? Tohara. Apalagi ke yang lain termasuk, masya Allah. Ya, sekarang orang bikin toilet itu lebih besar dari kamar mandi. Dari mana ini datangnya? Nah, sananam. Ya, kata Rasulullah, ini adalah tradisi-tradisi mereka. Tapi kita adopsi semua tanpa disaring pakai agama. Orang senang lama-lama di kamar mandi, padahal dalam Islam kamar mandi itu adalah tempat terburuk. Anjurannya selesai hajatnya segera keluar. Ya, segera keluar. Tapi ini sekarang orang malah ingin lama-lama di kamar mandi, sampai ada yang minta fatwa, bagaimana kalau orang senang baca buku di kamar mandi? Dan buku-bukunya buku-buku Islam kan pasti di situ ada ayat Quran, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berat. Orang kalau di negara kaum muslimin, mayoritas muslim, akidahnya kuat, mereka memperhatikan aspek-aspek, bahkan bukan hanya hukum tapi akhlak, itu pasti nggak terjadi. Ya, muncul yang seperti ini. Kenapa? Karena banyak yang diimport semua dari luar ke kita. Ya, ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Menurut sebagian para ulama, yang dimaksud dengan sananal umamal madiyah akhlakul yahud wan nasara au ghairuhum minal kafirin. Kita meniru-niru khususnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang kafir lainnya.
Ya, jadi kita ini sudah punya Al-Quran, punya sunnah, pegang itu. Ya, kebanyakan kita selalu meragukan agama kita. Yang lain isme-isme kita coba. Komunisme pernah kita pakai. Ya, kapitalisme kita makan lahap-lahap. Ya, tapi Islam nggak pernah, coba. Padahal Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah bahwa ini salah satu tanda-tanda hari kiamat. Ya, apa kata Rasulullah? Fa'an Abi Hurairah, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta ta'khudha ummati, sampai umatku mengambil apa? Ya'khudhul quruna qablaha shibran shibra, mengambil tradisi kebiasaan orang-orang sebelumnya, khususnya yang paling kuat memang peradaban itu adalah Romawi dengan Persia. Kalau dikembalikan kepada agama, ya agamanya Yahudi dan apa? Nasrani. Bagaimana mereka mengambilnya? Shibran bi shibrin, sejengkal sejengkal. Dikit. Saya dulu jarang lihat orang perempuan pakai celana segini. Itu kayaknya 1001. Sekarang malah Masya Allah kemana-mana. Kenapa? Tradisi. Orang dulu malu. Mereka pakai ini saja nggak pakai agama, pakai tradisi timur aja malu. Tapi sekarang ya Allah, ini kalau kita nggak jaga anak-anak kita, semakin ke sini semakin semrawut. Dan orang lucu, masa celana cucunya masih dipakai gitu loh. Ya. Kan kalau umpamanya ngatung kan harusnya minimal segini. Kalau ini ngatung sampai segini, gimana ceritanya? Dan ini budaya Indonesia saja. Orang dulu saja yang hanya pakai batik itu nenek-nenek masih pakai samping, masih ketutup. Atasannya aja masih ketutup. Ini subhanallah sekarang luar biasa. Dari mana itu? Dari sana mereka ambil. Karena orang di sana nggak ada konsep aurat, nggak ada. Orang mau telanjang bulat saja di sana malah disediakan apa? Tempat yang orang kalau dia negur justru malah orang ini yang dipenjarakan, dipermasalahkan. Kalau di kita nggak bisa, ada konsep namanya apa? Aurat. Dan budaya timur saja menolak hal-hal yang seperti itu. Tapi kenapa? Kita adopsi shibran bi shibrin, kata sejengkal. Oh, nggak apa-apalah. Orang tua nggak apa-apalah, kan ini demi kerja, biar dapat ini demi pendidikan. Gitu. Ya, makanya ini nggak boleh. Hal-hal yang diatur oleh agama, jangan mundur, maju, lawan. Nggak perlu khawatir dengan apapun, karena kalau kita menjalankan perintah Allah, maka semuanya akan nanggung Allah. Bapak, ibu-ibu, kita kerja di kantor. Datang jam 8, pulang jam 5, kira-kira dapat gaji nggak akhir bulan? Pasti. Kalau nggak digaji ngamuk nggak kira-kira kita? Kalau Allah nggak perlu ditagih, nggak perlu tagih. Kita taat kepada Allah, ikut aturan Allah. Masa Allah nggak ikut kita? Allah nggak ngatur kita. Allah nggak memberikan kemudahan kepada kita. Nggak mungkin. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, bahkan pahalanya dilipat gandakan. Makanya nggak perlu khawatir. Kebagian orang mundur idealismenya gara-gara takut rizki, takut apa? Nggak boleh. Yang ada konsep-konsepnya diatur dalam Islam, nggak boleh kita mundur. Pakai itu, insya Allah ini yang paling maslahat fi dunya wal akhirah. Ya, jangan digadaikan. Ini sebagian silahkan belajar ke barat, belajar kemana. Tapi konsep kalau perempuan ada batasan pakaiannya, laki-laki ada batasannya, ini tidak boleh digantikan dengan apapun. Ya, ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Wazira'an bizira'in, lama-lama jadi melebar. Tadinya ngambil sejengkal jadi satu hasta. Kan lama-lama tadi, ya. Orang dulu nggak elok, jarang sekali orang pakai baju-baju yang ketat-ketat. Sekarang subhanallah, ya. Ini kenapa kita adopsi sejengkal, sehasta, terus lama-kelamaan nanti habis nilai-nilai Islamnya, semuanya kita benar-benar menjiplak tradisi siapa? Mereka, ya. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah. Sampai ditanya oleh Rasulullah, faqila, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafarisin warum, seperti halnya orang Persia dan orang Romawi. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena pada saat itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, dua kerajaan besar yang menguasai, itulah Persia dengan apa? Romawi. Ya kalau sekarang kita lihatlah, nggak jauh dari situ. Yang megang dunia sebagian besar itulah yang akan menjadi kiblat.
Makanya orang muslim itu harus kuat, karena kalau lemah pasti sunnatullahnya di dunia ini orang yang lemah harus ikut yang kuat. Orang yang lemah harus ikut yang apa? Yang kuat. Makanya kita harus kuat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Kalau kita kuat bukan kita yang ikut tapi kita yang diikuti. Ya, dulu masya Allah ya kita rindu dengan masa-masa Umar bin Khattab ketika ada orang Nasrani menyerahkan kunci Baitul Maqdis. Ya, bahkan ketika Umar pulang itu mereka, kami nggak mau dipimpin oleh orang kami, kita ingin Umar yang mimpin. Kenapa? Subhanallah, pimpinan memimpin itu di satu sisi kemuliaan, tapi di satu sisi adalah beban, taklif. Kenapa? Karena dia bisa mendapatkan pahala, tapi salah-salah juga dosanya juga nggak kadung-kadung. Ya, Umar bin Khattab jalan dari Madinah, bayangkan Bapak, hanya naik unta, ada pembantunya. Dan Umar itu kalau naik unta, dia walaupun bos pimpinan nggak naik terus, gantian. Kadang pembantunya yang naik, kadang dia. Pas giliran nyampe di Masjidil Aqsa, giliran pembantunya. Orang nyangka Umar ini nih yang di atas ini. Karena dalam tradisi Romawi Persia nggak ada, raja itu duduknya kursi paling mahal, wah bahkan dari emas. Ini mereka terkaget-kaget ketika menyambut Umar, masya Allah. Kalau gitu, orang kaum muslimin pada saat ingatkan, ini Umar yang ini nih bu. Kata mereka, oh bisa ya, di kami nggak ada raja itu diangkat ini. Nah ini mereka ternyata subhanallah luar biasa ya. Jadi ini kita nggak perlu khawatir, jangan takut ya. Oh kalau muslim ketinggalan zaman, nah, nggak ada. Orang muslim itu pasti maju. Kalau pegang agama pasti maju. Kalau ada orang muslim yang ketinggalan zaman, dia pasti nggak pakai agama. Nggak pakai agama. Karena apa? Islam ini solihun likulli zamanin wa makan. Islam ini akan senantiasa kompatibel, bisa dipakai di masa apapun. Tinggal kita mau apa enggak. Gitu ya. Saya termasuk kemarin datang ke Korea, ke Hong Kong. Subhanallah. Itu saya malah kadang-kadang malu. Saya naruh koper dari pagi karena nggak mungkin ke penginapan nanggung. Naruh koper, taruh. Nggak ada geser sedikit pun. Saya malah mikir, gimana kalau saya di Bekasi, di Jakarta naruh koper ini, jangankan nunggu sampai sore, baru ke toilet saja rata-rata sudah apa? Hilang. Ini subhanallah, di Hong Kong, di Korea, di Jepang, saya tes itu naruh koper, biarkan saja. Hilang, udah niat sedekah memang dari awal. Ternyata subhanallah nggak ada yang ambil. Kenapa? Mereka nggak pakai agama, tapi ekonominya hidup. Ya, orang udah nggak butuh untuk mencuri, gitu. Karena gajinya apa? Besar-besar. Di kita imannya ada, tapi gajinya dikit, makanya itu. Ya, jadi diambil. Kenapa? Ketika dia ngambil, imannya sedang jatuh ke bawah itu. Ya, jatuh ke bawah. Kenapa? Subhanallah, saya tanya di Jepang berapa gaji petani? 25 juta. Astagfirullahaladzim. Ini gaji orang BUMN di kita. Ya, petani gajinya berapa? 25 juta. Padahal bertaninya bukan kayak kita nyangkul-nyangkul gini. Udah pakai mesin dia. Pakai sepatu rapi gitu. Pantesan saya bilang, ini koper nggak ada yang nyolong. Orang mau nyolong buat apa? Dia makan cukup. Kalau di kita gajinya 2, tanggal 2 sudah koma, 3, tanggal 3 sudah koma. makanya ini harus seimbang ini semua ya. Masya Allah. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah, kemudian dijawab apa? Faqala wa manin nasu illa ulaika. Siapa lagi manusia selain mereka? Artinya memang yang paling kuat pengaruhnya adalah orang-orang Persia dan orang-orang apa? Romawi ya. Jadi mereka ini akan selalu diikuti, dijadikan patokan ya, bahkan sampai hari ini secara umum kecenderungan ini kuat. Nah, ini kita harus bangga dengan keislaman kita. Tentu Islam tidak menolak kemajuan, yang ditolak Islam adalah pembaratan. Karena memang nilai-nilai barat banyak yang bertabrakan dengan Islam, itu yang harus kita filter. Sisanya belajar boleh, ambil ilmunya boleh, dan lain sebagainya. Ini yang ke-18. Yang ke-19 sebelum terakhir, ini nampaknya sekarang sebagian sudah tidak ada secara formal ya, tapi di beberapa tempat masih ada. Yaitu wiladatul amati rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan anaknya yang jadi tuan dan raja. Ya. Dan ini pada saat Rasulullah SAW diutus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya.
Orang-orang Arab khususnya dan di dunia secara umum mereka membolehkan mempergauli budak perempuan. Jadi kalau kita punya budak perempuan boleh diapakan, ya, termasuk boleh digauli, seperti diperlakukan seperti istrinya dan nggak perlu pakai akad. Ya, inilah yang disebut dengan milkul yamin yang kemarin doktor di Jogja, dia bikin hukumnya seolah-olah ini. Jadi kita boleh nyewa perempuan seperti halnya dulu di masa Rasulullah dan beberapa masa setelah itu, seseorang boleh menggauli siapa? Budak perempuan. Nah ini ngaco, ya. Nah sekarang biasanya di masa Rasulullah dulu orang yang namanya jadi budak kalau perang, ya, kemudian jadi tawanan diambil. Atau dulu pada saat itu memang ada bahkan di kota Mekah itu yang namanya pasar khusus untuk jual budak. Ya, baca nanti kisahnya Khabbab bin Arad dan lain sebagainya, itu rata-rata mereka dibeli dari pasar budak. Jadi ada tokonya gitu ya. Nah, ini boleh. Nah, ini dalam Islam ketika ada seseorang laki-laki dia menggauli seorang budak perempuan, kemudian anaknya ini laki-laki, dia dewasa, ibunya kalau tidak dimerdekakan tetap budak, anaknya ini dia jadi apa? Jadi tuan, jadi hur, orang yang bebas. Ini tanda-tanda hari kiamat. Karena kalau dia nggak pakai iman, nanti boleh jadi anaknya ini akan menggauli ibunya. Ya, kenapa? Karena ini tuan, ibunya masih apa? Budak. Kayak ini kacau ini. Makanya dalam Islam dianjurkan kalau ada kafaroh, salah satunya adalah memerdekakan apa? Budak. Makanya dulu para sahabat mereka bersemangat memerdekakan budak supaya apa? Orang yang tadinya setengah manusia jadi manusia utuh, setengah manusia jadi manusia utuh, ya. Dan alhamdulillah ini salah satu di antara jasa Islam hari ini perbudakan secara formal tidak ada. Ya, yang masih ada museumnya ada di Manchester, masih ada sampai sekarang. Itu gimana dulu budak-budak diperlakukan? Itu ada gambar-gambarnya, ada miniatur-miniaturnya, ya. Dan ini memang lumrah pada saat itu. Tapi alhamdulillah sekarang secara formal tidak ada perbudakan-perbudakan seperti itu. Dulu di masa Rasulullah SAW beberapa orang sahabat yang tadinya dia budak begitu masuk Islam disiksa oleh tuannya. Sampai ada yang diseret. Termasuk Khabbab bin Arad ini, setiap jengkal dari tubuhnya itu ada bekas pukulan. Ya, sampai ketika para sahabat datang ke rumahnya tanya, "Ini apa yang kau wasiatkan?" Itu dilihat setiap tuas tubuhnya itu ada. Kenapa? Karena dia kerja di tempat bikin golok, pedang, ya. Dan tuannya itu kalau marah langsung dilempar gitu. Sampai pernah jatuh tersungkur dan dia kehilangan kesadaran. Tapi Allah balas di dunia. Ini dia punya tuan, sakit, kalau sakit itu nggak bisa sembuh kecuali ditempelkan besi panas di kepalanya. Jadi dia kalau sakit kepala datang ke dokter enggak sembuh itu. Begitu ditempelkan besi yang untuk buat pandai-pandai besi bikin pedang, bikin golok, ditempelkan di sini baru dia sembuh. Astagfirullahaladzim, ini balasan dari Allah, ya. Nah, makanya ini dalam Islam dianjurkan kita untuk memerdekakan apa? Budak-budak. Supaya apa? Nanti kalau kejadian ada seseorang menggauli seorang budak perempuan, lahir anaknya, nanti boleh jadi kalau anaknya nggak beriman dia mencampuri juga ibunya. Karena apa? Secara hukum tidak ada masalah, ya. Nah, ini makanya Rasulullah dalam sebuah hadis yang terkenal, hadis Jibril ketika berbicara tentang iman, tentang Islam, ya. Kemudian di akhir ditanya tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, wa sa'ukhbiruka an asyratiha, saya akan memberikan kepadamu tentang tanda-tandanya, dan di antara tandanya idza waladatil amatu rabbataha, ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya, artinya anak laki-laki yang dia menjadi merdeka. Ini yang ke-19. Yang terakhir nomor 20, ini juga tadi sudah ada kaitannya, singgungannya, zuhurun nisa al-kasiyatil ariyat, munculnya perempuan-perempuan berpakaian tapi dia telanjang. Ya, berpakaian tapi apa? Telanjang. Jadi pakaian itu bukan untuk menutup aurat, tapi justru malah untuk mempertontonkan apa? Aurat. Ah, Masya Allah, ya. Dan ini kita di masa ini luar biasa. Di masa ini luar biasa. Ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Gambarannya kata para ulama, yazharna bi albisatin dayiqah, mereka nampak memperlihatkan dengan pakaian-pakaian yang sempit. Ya, saya juga kadang-kadang nggak tahu ini apa memang tukang jahitnya yang ngaco apa gimana. Celana dibikin sempit-sempit gitu.
Jangankan perempuan, laki-laki itu ada dulu celana pensil. Saya sampai bingung, sampai mukanya aja harus dibantuin sama temennya. Jadi dia mau keluarin nggak bisa, ditarik oleh temennya. Ya Allah, ya ini tidak boleh kita ikuti. Ya, silahkan berkreasi seperti apapun, tapi pakaian-pakaian yang membentuk-bentuk tubuh ini jangan. Karena apa? Nanti mengundang apa? Fitnah. Wa tasifu adasajahunna, bahkan membentuk lekukan-lekukan jasadnya, tubuhnya. Ya. Nah, ini khususnya perempuan, termasuk laki-laki pun sekarang ternyata saya kira hanya perempuan saja, ternyata laki-laki juga subhanallah. Ya, banyak sekarang penyuka perempuan. Kalau dulu rata-rata laki-laki ke perempuan, sekarang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itulah yang kemarin disebut dengan apa? LGBT. Ini sudah banyak dan ini menjadi tren, ya. Bahkan di kita hampir-hampir saja ditolak saja, hampir-hampir mau lolos. Karena apa? Ini gerakan global yang sangat kuat. Di beberapa negara malah dibolehkan, kayak termasuk ngeri Bapak kalau ke Thailand itu. Thailand itu ngeri itu. Apalagi daerah Pattaya. Itu bencong-bencong, banci itu biasa. Karena mereka memang tadi nggak punya konsep. Negaranya hanya berpikir, ini kalau banyak bencong-bencong kayak gini orang barat seneng. Kalau barat seneng datang ke sini, mereka bawa duit. Kalau bawa duit, negara ada pemasukan. Ini dolarnya banyak tapi moralnya hancur. Untuk apa uang banyak tapi moralnya hancur? Ya kan? Sebagian tempat-tempat di kita sudah ada, tapi alhamdulillah ya, kita masih punya ulama, punya ormas, punya masyarakat yang masih peduli mengingatkan, ya. Jadi ini gambarannya, dan ini berdasarkan hadis Rasulullah, ancamannya besar, ya. Jadi kita yang punya istri, punya anak perempuan, perhatikan betul, ya. Jangan sampai, dan jangan ada yang merasa capek. Memang merubah orang itu susah. Beda dengan merubah binatang, susah, udah kemplang aja, sembelih aja selesai. Tapi ini kan orang, dia berubah pikirannya, berubah perasaannya. Kadang hari ini baik, kadang muncul nilai-nilai ketidakbaikannya. Maka itulah pentingnya watawasau bil haqqi watawasau bil. Jadi jangan capek-capek, sampaikan aja terus dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang baik. Karena apa? Ancamannya Rasulullah sangat kuat. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Nabi? Sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan dari penduduk, ya, penghuni ahli neraka. Lam arhuma, saya tidak pernah melihat selain keduanya. Ini saking parahnya azabnya nanti di hari kiamat. Ya, siapa? Yang pertama, qaumun ma'hum siyat. Yang pertama kata Rasulullah, dua kelompok ini satu kaum yang mereka membawa siat, pecut. Ya, ka'aznabil baqar, pecutnya ini seperti ekor sapi. Ya. Nah, pecut kan seperti yadribuna bihan nas. Ini orang ketika di dunia kerjaannya mukulin orang, gebukin orang, menzolimi orang. Ya, subhanallah. Ini kata Rasulullah, azabnya diperlihatkan di hari kiamat. Saya tidak pernah melihat diazab oleh Allah, ini luar biasa. Kenapa? Zalim. Ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, selain orang yang seperti ini, wanisaun kasiyatun ariyat, yaitu perempuan-perempuan yang dia nampak seperti pakai baju tapi dia sebetulnya telanjang. Ya. Bahkan kata Rasulullah di akhir hadis ini, la yadkhulul jannah, mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, boro-boro masuk surga mencium baunya saja tidak akan pernah. Nauzubillah, ini ya. Mudah-mudahan Allah kita jaga kita. Wa inna rihaha, padahal kata Rasulullah, surga itu baunya, harumnya la yujadu min masirati kaza wa kaza, dari jarak sekian saja sudah tercium harumnya apa? Surga. Tapi ini orang, dua kelompok ini boro-boro masuk ke surga, nyium baunya saja ya tidak akan pernah. Ya, makanya ini kita jaga, termasuk ya dalam Islam tidak ada hinanya orang punya anak perempuan. Beda dengan tradisi orang-orang Arab. Mereka orang-orang Arab jahiliyah dulu sebelum diutusnya Rasulullah, kalau punya anak perempuan itu minimal paling rendah mukanya merah, malu. Bahkan tidak sedikit yang langsung apa dibunuh hidup. Jadi dalam Islam kata Rasulullah, siapa yang punya dua anak perempuan itu dia sudah punya jatah untuk masuk surga. Ya, siapa yang tiga kata Rasulullah itu dia sudah punya jatah untuk masuk surga. Dimotivasi, ya. Artinya dalam Islam tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Yang membedakan apa? Iman dan amal soleh. Ini beberapa tanda-tanda ya hari kiamat. Mudah-mudahan sekali lagi tadi ini bukan untuk dihitung, tapi kita untuk betul-betul dari mulai sekarang menyiapkan amal yang terbaik, ya, menyiapkan amal yang terbaik.
terlebih ini di bulan Rajab kita perbanyak amal soleh. Yang seneng puasa, puasa. Yang seneng sholat, perbanyak sholat. Yang baca Quran. Yang sedekah, apapun amal soleh kerjakan perbanyak. Dan rumusnya kalau amal soleh enter jangan entar. Ya, kalau nggak mau KO, oke. Kalau nggak amal soleh pasti nggak jadi. Ya, Bapak yang hari ini sudah niat, saya selesai dari sini mau silaturahim, jangan kemana-mana dulu, langsung berangkat. Ya, karena apa? Pasti nggak jadi. Beda dengan yang lain-lain, kalau jangankan nggak diniatkan gak diniatkan biasanya nerlang. Ya, jadi amal soleh seperti itu. Wallahu ta'ala. Ini ada sesi tanya jawab apa enggak? Enggak, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Masih lama ini waktunya sampai zuhur ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Enggak. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan konteks amanahnya Ustaz. Dengan tadi ancaman-ancaman terkait dengan khianat amanah itu sangat besar Ustaz. Sehingga banyak kejadian malah umat Islam ini tidak ingin mengambil amanah itu. Contohnya kepemimpinan, baik itu dalam skop paling kecil misalnya dalam skop RT RW hingga sampai kenegaraan. Nah itu fenomena itu gimana Ustaz? Ini real dan akhirnya ya jadi seperti ini aja umat Islam. Tidak ada penegakan hukum-hukum Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan berat ini ya. Kalau kuliah bisa 2 semester ini. Saya kuliah S3 termasuk bahas ini hubungan Islam dengan kebangsaan, kenegaraan, dan perdebatannya panjang, memang ramai. Ya. Pertama, secara prinsip kalau kita buka dalam Al-Quran, ya, walaupun kita berbeda dengan Syiah, ya. Kalau Syiah itu mereka punya konsep tegas, memasukkan ke dalam bab akidah adalah al-imamah. Ya, jadi dalam konsep orang-orang Syiah beda dengan Ahlussunnah. Mengangkat pemimpin itu bagian daripada akidah. Ya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak memasukkan itu. Artinya orang kalau yang nggak mengakui imam yang mereka yakini itu 12 itu, nah itu akidahnya bermasalah, gitu ya. Nah, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau membaca konsepnya dalam Quran memang mengangkat pemimpin ini penting. Karena apa? Banyak hal-hal, bahkan kata Utsman bin Affan, yunza'u bisultan ma la yunza'u bil Quran. Akan ada perkara-perkara madarat yang bisa dirontokkan oleh sebuah kerajaan, kepemimpinan yang tidak bisa dicabut dengan Al-Quran. Contoh yang paling sederhana, orang kalau jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden, ada tempat prostitusi. Nggak usah ceramah banyak-banyak kayak kita ini, ceramah berjilid-jilid juga nggak ada bekasnya, ya kan? Kecuali hanya tazkirah, mengingatkan. Kalau dia cukup tanda tangan, kepres ke saya sudah, ya itulah pentingnya. Tapi tadi ini yang namanya kepemimpinan, ya memang berat. Kenapa? Karena di satu sisi peluang untuk kebaikan, di satu sisi juga kalau nggak amanah malah bisa jadi apa? Keburukan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang mampu harus. Dan tidak mungkin dari sekian banyak masa orang Muslim nggak ada yang nggak mampu. Pasti ada. Nah, kita kalau tahu ada orang mampu, dorong, bantu. Dan ini tradisinya di kita susah. Ya, orang ya masih apa? Prinsipnya memilih pemimpin itu militan. Apa militan? Kata orang Sunda, pilih yang ada duitnya. Pilih nu aya duitan. Nah, itu kacau itu seperti itu. Kita harus mengangkat orang-orang yang betul-betul amanah. Ya, makanya ini kemarin sudah muncul tuh fatwa ulama MUI, orang kalau nyoblos gara-gara dikasih uang itu haram, itu nggak boleh. Ya, dia harus dengan ini tanya hatinya. Ya, dan ini akan menentukan banyak hal termasuk masalah agama. Ya, saya termasuk banyak penelitian baca di beberapa tempat ada masjid yang ditutup gara-gara pemimpin. Ada pesantren bahkan secara perlahan ditutup gara-gara pemimpin. Dan orang banyak yang nggak tahu ini. Karena jumlah masjid di kita banyak jadi nggak kerasa, gitu. Tapi masjid ini jadi hilang gara-gara kebijakan pemimpin yang memang tidak memihak kepada Islam. Pesantren bahkan saya kaget dan banyak juga ini ya. Tapi karena memang jumlah pesantren di kita banyak nggak kerasa. Dan yang kedua, memang kalau pemimpin nggak perlu expose, dia terbitkan tanda tangan sudah mengikat, gitu. Beda dengan umpamanya saya ceramah, nggak bisa maksa. Kalau pemimpin kelebihannya bisa apa?
maksa. Tapi tadi maksanya harus dalam kebaikan. Ya, makanya ini yang mampu, yang mau nyalon. Jangan orang hanya buat happy nyalon. Kita masa yang akan menegakkan kebaikan nggak berani. Gitu. Harus berani, termasuk yang paling sederhana di RT, di RW. Itu malah akar rumput. Ya, saya pernah di beberapa masjid yang akur RT dengan RW-nya itu seimbang antara lingkungan dengan rohaniahnya itu jalan, dan di situ lebih tertib. Tapi ada beberapa masjid kegiatan masjidnya susah. Kenapa? Dihambat oleh RT dan RW-nya. Kan kita mau mengadain tablik akbar harus ada izin, minimal harus ada komunikasi. Itu nggak bisa. Ya, nah, ini yang paling sederhana seperti itu. Ya, jadi secara prinsip memang ada ya konsep anjuran, hanya memang dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail. Jadi ini memang jadi serba salah. Kalau umpamanya kita bawa-bawa nama agama, kadang-kadang justru agamanya jadi disentil gitu ya. Tapi sebisa mungkin, apalagi ini kita mayoritas di negara-negara muslim, yang bisa, yang mampu, boleh dengan dalilnya Nabi Yusuf menawarkan diri ya menjadi menteri keuangan kalau sekarang, karena beliau punya kemampuan dan melihat kalau diserahkan kepada yang lain malah berbahaya. Sebagian ulama berpandangan boleh gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau kira-kira kita justru dengan naik malah lebih banyak madorot, wah ini muslim nih pantesan ngaco, jangan itu ya. Justru kita kalau bisa yang amanah. Makanya kalau bisa orang anggota DPR datang, bukan dia bawa duit, kita warga ngumpulin duit, amplopin dia. Ini sekarang ngaco nih. Orang datang anggota DPR, datang bupati, ingin diamplokin, ingin dibangunkan jalan, nanti kita rubah. Kumpulin warga, punya berapa, goceng ngumpulin, amplopin dia. Biar apa? Benar kerjanya. Ini karena sekarang memang saya lihat, aduh Masya Allah ngaco. Orang datang pejabat itu inginnya dikasih, inginnya di apa, ngaco. Dia dari mana? Gajinya saja kecil. Gaji, kalau dia nggak Spanyol apa Spanyol? Separuh nyolong dari mana itu? Makanya terjadilah apa yang terjadi sekarang. Saya benar-benar termasuk niat dalam hati, ya Allah, ingin bangun satu kampung, satu daerah yang kalau pejabat datang itu bukan dia bawa duit, kita sangguin gitu. Ya, seperti halnya orang-orang dulu ya, yang punya pisang kasih pisang, yang punya singgung. Supaya apa? Kita sebagai masyarakat punya marwah, punya nggak dipandang orang bisa dibeli, suaranya bisa kita kasih dia, biar dia menjalankan tugasnya dengan baik ya. Nah, kalau sekarang ini kita belum ideal, minimal kaidahnya ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang belum bisa 100%, bisanya 3%, ambil yang 3%. Jangan sama sekali tidak diambil, karena apa? Banyak sekali manfaat dan madorotnya yang langsung dan tidak langsung akan kembali kepada siapa? Umat Islam. Ya alhamdulillah, selama reformasi ini ada undang-undang pesantren. Dulu pesantren nggak diakui. Sekarang alhamdulillah ijazah pesantren udah bisa. Ya. Kemudian ada aturan-aturan terkait dengan tempat ibadah dan lain sebagainya, itu juga lewat perundang-undangan. Ya, kalau kita umpamanya nggak peduli, nggak pernah memikirkan, ya boleh jadi tadi secara perlahan kita akan diatur dengan kebijakan-kebijakan yang itu boleh jadi mencelakakan kita sebagai umat, kerugiannya banyak, gitu ya. Tapi saya tidak bisa menyebutkan, apalagi kampanye ini ya, apalagi di masjid katanya nggak boleh ya kan. Nah ini, tapi secara prinsip nanti tanya kepada ustadz, insya Allah kalau ditanya saya harus milih apa, sebagian ustadz ada yang mau jawab. Nah, kalau saya jangan nanti, ya, karena kita bukan wali kota, wali murid ya. Nah, kalau wali kota kan bisa cawe-cawe, ya. Kalau kita hanya wali murid, siapa yang mau dengar? Itu ya, insya Allah ya. Nah, ada lagi yang lain? Cukup insya Allah. Ini kemungkinan besar kalau nggak ada yang nanya paham banget, atau nggak ada yang nyangkut sedikit-sedikit pun. Nah, tapi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu kayaknya yang pertama ini ya, saking paham banget maka nggak. Ada ibu-ibu, mangga ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, masya Allah, masya Allah. Nah, ini kaidahnya, bapak, ibu-ibu, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi sepanjang ada pemimpin, sejelek apapun masih mending. Ya, kita satu malam nggak ada pemimpin itu akan kacau.
Jadi dalam Islam makanya pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, pemimpin yang fasik masih mending daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Ya, karena apa? Satu malam tidak ada pemimpin itu akan banyak kekacauan. Aturannya nggak akan berlaku. Gitu. Makanya dalam kondisi apapun kepemimpinan ada. Hanya kaidahnya kata Rasulullah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, kalau kebijakannya hanya pilihan umpamanya harusnya dia air putih, dia malah bikin air yang ada warnanya gitu. Nah, itu kita masih bisa nimbang-nimbang. Tapi kalau umpamanya dia buat kebijakan, dia memerintahkan kita maksiat kepada Allah, kita harus tolak. Ya, kenapa? Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika ketaatan itu membuat kita maksiat kepada siapa? Khalik. Itu umpamanya nauzubillah ya. Saya kira nggak ada ya. Walaupun sangat mungkin ini karena sekarang ada undang-undang daerah. Ya. Saya kaget ketika ke NTT. Hampir setiap rumah itu ada industri hub dan bikin khomer itu. Ya. Dan melihat orang mabuk pinggir jalan itu biasa. Teler gitu. Kalau di kita kan paling lomba teler ini burung gitu. Orang kalau teler biasanya malam-malam dan nggak memperlihatkan. Kalau di sana masuk ke rumah-rumah, oh ini bikin ini. Ternyata memang secara undang-undang daerah di sana termasuk legal, nggak ada masalah. Beda dengan kalau di sini di Jawa Barat, TKI, orang kalau mau jualan khamr harus ada izinnya khusus. Ya, makanya dulu FPI sweeping karena dia menjalankan tugas negara sebetulnya. Dia tidak boleh menjual minuman ini tanpa ada apa? Izin. Dan termasuk kapan dia boleh menjualnya di beberapa tempat ada waktunya. Umpamanya dari jam sekian sampai jam sekian. Gitu. Kenapa? Karena memang di kita mayoritas apa? Muslim. Tapi kalau di sana karena memang muslimnya hanya 8% atau berapa, ya memang dilegalkan. Ya, memang dampaknya apa? Suami istri bunuh-bunuhan itu biasa. Karena orang kalau sudah mabuk kan hilang akalnya. Saya sampai kaget ada anak kecil muslim ini. Ini bapak ibunya udah nggak ada. Loh, saya bilang gimana nih? Nggak ada bapak ibunya. Bunuh-bunuhan. Ya, jadi bunuh-bunuh. Kenapa? Minum khamr. Makanya dalam Islam al-khamru ummul khaba'is. Ya, yang namanya minuman keras, khamr itu termasuk puncaknya dosa. Karena orang kalau sudah minum khamr, dia bisa membunuh, bisa berzina dan dia nggak sadar. Bisa melakukan apa saja dan dia apa? Nggak sadar. Tapi kalau dia masih ada akalnya minimal masih malu gitu. Masih ada remnya gitu ya. Nah, jadi dalam bab ini apapun kebijakan pemerintah selama hanya pilihan-pilihan orang yang paham ekonomi sodorkan solusi. Yang paham tentang sodorkan. Tapi kalau yang sudah sifatnya maksiat kepada Allah wajib ditolak. Nggak bisa secara terang-terangan, minimal kita secara pribadi nggak usah pakai itu. Ya umpamanya nauzubillah, nanti semua kita harus ini misalkan, dan itu maksiat jelas kepada Allah, kita nggak bisa melawan karena pemerintah kan sifatnya mengikat dan bisa mengerahkan aparat. Kita minimal di rumah kita, yang privasi, nah itu kita nggak boleh pakai itu. Ya, dan ini pernah terjadi di mana? Di Turki. Di kita alhamdulillah nggak ada. Di Turki itu sampai azan nggak boleh pakai Allahu Akbar. Ya, harus pakai bahasa apa? Turki. Boleh ngaji, boleh ceramah, tapi nggak boleh pakai bahasa Arab. Ya nggak boleh pakai bahasa Al-Quran, harus pakai bahasa apa? Semuanya. Akhirnya apa? Mereka pindah ke kampung-kampung, ke pinggiran-pinggiran yang tidak diawasi oleh aparatur negara, dan mereka mendirikan pesantren-pesantren tahfiz di pinggiran-pinggiran. Alhamdulillah, hari ini Turki ternyata negara paling besar pesantren tahfiznya sedunia. Jadi jumlah pesantren tahfiznya itu banyak. Sampai dia buka cabangnya ke beberapa negara. Bapak kalau lihat ada pelang-pelangnya Sulaimaniyah. Nah itu khas Turki itu. Cara menghafalnya lain. Kalau kita umumnya dari juz 30, 29. Kalau mereka acak-acak. Jadi muridnya itu nggak akan tahu besok apa kata gurunya. Ayat apa yang ini. Tapi nanti begitu sudah hafal semua, jadi nyambung. Dari awal Al-Fatihah sampai nanti surah An-Nas. Itu namanya metodenya Sulaimaniyah gitu ya. Jadi kaidahnya gitu. Kalau ada pemimpin di lingkup apapun, termasuk ini dalam lingkup yang paling kecil, suami umpamanya, kita sebagai istri memerintahkan anak oleh orang tuanya diperintahkan, selama itu pilihan alternatif nggak ada masalah. Kita ikut nggak jadi masalah. Kayak tadi, saya sukanya bayam dimasakin sop gitu. Mau makan sop nggak dimakan juga nggak ada masalah. Tapi kalau tadi ini perintah, ini larangan, bermaksiat kepada Allah, harus tegas, nggak boleh kita taati, gitu ya. Makanya dalam Islam orang Muslim Ahlussunnah wal Jamaah boleh sholat di belakang imam pemimpin yang dia fasik,
Ya, dan pernah ada masa di mana orang jadi khalifah tukang minum khamr dan semua masyarakat tahu. Dan dulu yang namanya khalifah itu jadi imam. Dan bukan disetting, bukan gimmick. Memang dia ngimamin, termasuk khutbah Jumat. Ya. Kata para ulama, tetap sah. Karena kalau nggak sah, bahaya ini, banyak madaratnya. Bisa terjadi pertumpahan darah. Dan itu lebih besar madaratnya ketimbang hanya sholat. Sholat kan sendiri-sendiri. Nantinya dia jadi imam kan hanya mendapatkan fadilah berjamaah saja, tapi pada intinya bacaan-bacaan kita baca sendiri-sendiri, ya. Jadi ini konsepnya, ya. Beda dengan tadi orang Syiah. Kalau orang Syiah makanya mengikat. Kalau tidak ikut pemimpin, akidahnya bermasalah, ya. Akidahnya bermasalah, keluar. Bahkan nauzubillah, ya. Termasuk budaya nikah mut'ah itu kalau nikah dengan ulama itu mereka kayak dapat berkah luar biasa. Bahkan menawar-nawarkan diri. Kenapa? Karena dalam mereka tadi ada konsep yang namanya apa? Imamah. Ya, wajib ada pemimpinnya sepanjang masa. Makanya akidahnya yang paling kuat adalah akidah 12 imam. Sekarang 12 imamnya udah mati. Kiamat belum. Mereka mau nambah gimana? Udah ditetapkan di awal 12. Masa mau dirubah jadi 13? Ntar kalau nggak kiamat juga jadi 14. Ya, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada konsep itu. Karena apa? Tidak ada yang bisa memastikan ya kapan terjadinya hari kiamat, termasuk apalagi membatasi. Jadi itu ya, insya Allah ya. Jadi selama tidak maksiat, kita mau ambil hanya pilihan kita suka nggak suka, boleh, silahkan, nggak ada masalah. Ya, umpamanya harga BBM naik, kita maunya turun, ya kan? Nah ini kan nggak bisa mengikat itu. Ya, udah kalau gitu nggak usah pakai BBM, pakai air aja, nggak apa-apa. Ya, nggak dosa tuh umpamanya, ya. Gara-gara ini pakai air nggak dosa tuh. Tapi kalau umpamanya ada kayak tadi nauzubillah suruh berbuat apa yang dilarang agama, kita tinggalkan, jangan taati. Gimana sekalipun kita disiksa, sekalipun kita dipenjara, sekalipun kita dipenjarakan. Kecuali kalau sudah pilihannya nyawa. Kalau sudah nyawa boleh dua. Boleh kita pura-pura taat atau kita tetap berdiri tegak. Tapi para ulama lebih menganjurkan tetap berdiri tegak. Tapi kalau yang khawatir imannya lemah, boleh pura-pura dia seolah-olah mengikuti tapi hatinya mengingkari. Ya, dan ini sebagian sahabat termasuk Imam Ahmad bin Hanbal memilih yang pertama. Beliau ketika ditanya apakah Al-Quran makhluk, kamu bilang Al-Quran makhluk. Ulama yang lain mereka nggak setuju tapi pura-pura. Tapi Imam Ahmad mengatakan Quran bukan makhluk. Ketika anaknya nangis-nangis karena beliau dipecut, biasanya tiap malam sholat sampai 200 rakaat hanya setengahnya, gitu ya. Karena apa? Dipecut ratusan kali. Kalau yang lain menyampaikan itu pengikutnya sedikit. Ini kalau saya Imam Ahmad mengatakan bahwa Quran makhluk, bayangkan semua yang kenal Imam Ahmad, mereka akan seolah-olah pendapat ini adalah pendapat yang benar. Padahal semua ulama termasuk yang mengatakan Quran ini makhluk, mereka hanya pura-pura saja. Dan Islam boleh. Ya, dalam kondisi tadi kalau nyawa boleh. Tapi Imam Ahmad lebih milih apa? Dipenjara dan milih apa? Dipecut ketimbang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, dan apalagi kita di negara yang mayoritas apa? Muslim. Insya Allah banyak hal-hal yang masih nilai-nilai manfaatnya kita rasakan, kekurangannya doakan pemimpin-pemimpin kita ini. Kalau yang sudah baik mudah-mudahan istiqomah, yang belum baik mudah-mudahan dapat hidayah Allah. Ya, saya yakin banyak yang mereka sudah pensiun malah banyak yang insaf, gitu ya. Sebagian harta-harta korupsinya walaupun lucu dibikinkan pesantren, bikinkan masjid, diwakafkan. Ya menurut saya masih mending. Walaupun kalau kaidahnya ya nggak diterima lah oleh Allah. Karena infak sedekah itu harus dari harta yang terbaik. Ya, tapi mereka punya kesadaran ingin menginikan, ya masih manfaatnya dikembalikan kepada manfaat umum. Banyak yang seperti itu, ya. Dan kita selalu tadi doakan mudah-mudahan pemimpin kita yang sudah baik tambah baik, yang belum baik mudah-mudahan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa untuk diri kita sendiri, keluarga, keturunan kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua istiqomah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.